what's left is right. Chasing stars and holding you. Halo semuanya, selamat datang kembali di channelku. Video ini merupakan part ketiga dalam serangkaian perjalanan dari Medan menuju ke Jakarta menggunakan bus Sempati Star Double Decker. Buat kalian yang belum nonton part 1 atau part 2, aku sarankan untuk nonton terlebih dahulu ya, karena ada informasi-informasi penting yang mungkin sayang untuk kalian lewatkan. Untuk linknya aku taruh di kolom deskripsi dari video ini ya. Selamat menyaksikan. Dan video part ketiga ini dimulai ketika bus posisinya mau masuk di Pekanbaru. Untuk kecepatan bus berjalan kurang lebih sekitar 90-80, mentok cuma 100 km per jam di tol ini. Tadi itu barusan dibalap sama busnya Tam, kena Santa Rosa Muda, pakai tronton nggak tahu Volvo kayaknya ya, Volvo B11R. Emang rute Pekanbaru Dumai itu sekarang lagi panas-panasnya 2 PO. Nggak panas sih, ya kayak persaingannya ketat gitu loh, kayak Tam sama Fajario sama-sama pakai tronton di rute yang nggak terlalu panjang, relatif pendek, cuma 3 jam aja, tapi full tol, tarifnya cuma 100.000. Tapi kenceng-kenceng teman-teman, mentok-mentok udah speedo nih. Mantap, hanya di balap bus gitu. Sekitar jam 11 kita udah keluar di gerbang tol Pekanbaru, ujungnya tol Pekanbaru Dumai ini. Walau ini masih hari kedua dan kayaknya belum ada 24 jam aku berada di bus ini, tapi rasa bosen itu udah ada teman-teman. Tadi awalnya di sleeper, aku pindah di kursi yang kelas super eksekutifnya. Sekarang bosen, aku akhirnya naik ke atas lihat kondisi di bagian atas. Ternyata penumpangnya lumayan banyak juga ya. Tapi nggak tahu nih, abis ini kan kita akan masuk di terminal Pekanbaru. Biasanya di Pekanbaru itu juga yang turun lumayan banyak. Jam 11.50 kita udah sampai di terminal Bandaraya Payung Sekaki. Wah, ada besan tuh yang unit Perpals Sumatera. Dia tujuannya ke Bengkulu kalau nggak salah. Persiapan berangkat lagi. Alhamdulillah. Itu ada kawan tuh. Mana? Oh ini. Nah, foto-foto aja bang, foto aja kawannya. Kawannya di foto aja kawan. Yuk. Foto aja kawan. Jadi semua krunya ini dari Aceh bang, sini. Iya. Oh. Itu kawan. Orang Aceh semua. Baru. Oh, kita nanti mampir sini. Enggak, dia cucian. Oh, cucian. Ini yang kemarin berangkat bareng kita kan? Iya. Ambil baju dulu. Oh, oke. Ya, cucian. Ambil laundry. Ambil laundry. Wah, hitam. Oh, Scania. Oh, nak tahu loket. Yang tahu loket. Loketnya ini belok kanan itu ya bang? Ya, belok kanan. Oh. Jalan belok kanan. Dekatnya San bukan? San ke sana. Oh beda. Beda. Kalau San dekat sama Putra Pelangi. Oh Putra Pelangi ini. Baru itu.
Bumaya ko cuy, yung napiyon. Terus. Wi vô bị. Terus. Teh le. Oh di sini oke, dia kena jaringan, gede tuh kena jaringan. Tamang ini deh. Saat ini kita lagi isi solar di SPBU daerah Pekanbaru setelah terminal Bandara Teus Kaki. Kita lagi antri dan kebetulan pas aku kebelet panggilan alam gitu teman-teman. Tapi pas di SPBU ini. Untuk toiletnya di SPBU ini tuh bersih banget cuy. Ada yang ngebersihin. Alhamdulillah ini udah lega banget teman-teman. Enak nih. Tapi ini sekarang jam berapa nih? 12:11. 12 tuh waktu sholat subuh. 12 tuh waktu sholat duhur untuk Pekanbaru. Nah di sebelah sana ada musola, kita sekalian sholat ya, dijamak sekalian biar perjalanannya makin tenang. Untuk tangkinya Scania itu kalau nggak salah ada di depan. Ya di depan, bener di depan. Untuk yang seri K4 10 ini 450 liter untuk kapasitas tangkinya. Dan karena ini kan masih belum Euro 5 ya, masih teknologi sebelumnya, jadi dia nggak perlu AdBlue, jadi nggak ada tambahan AdBlue. Jadi ya kayak gini tuh malah lebih hemat teman-teman. Untuk fitur sama aja sih kayaknya, cuman beda tuas handbrake-nya yang itu tuas manual, sedangkan yang K4 10 yang CB itu udah pakai elektrik teman-teman. Nih bisnya maju, kedengeran adzan. Aku sekalian sholat di situ ya. Musolanya, nah deket sini. Itu bang loketnya bang? Ya. Putar balik berarti kita? Ya. Oke. PO-san. Jalan. Puluhan dah. Numpang. Ada raun saya. Sekitar jam 12:04, setengah 1 deng, kita udah sampai di loket Sempatistar yang ada di Pekanbaru. Jadi titik naik bus di Pekanbaru itu selain di terminal, kayaknya rata-rata orang-orang lebih milih di sini deh. Di sekitaran sini tuh disitu ada PO-san, kawasan stadion apa ya, Riau kalau nggak salah. Yang turun di sini juga lumayan banyak nih teman-teman. Ada beberapa. Nggak tahu turun apa cuman istirahat cari makanan ya, kayak cari makanan doang deh. Oh di sini ada loketnya PO Handoyo juga. Untuk loketnya Sempatistar dia di sini.
Oh, ada tulisannya. Khusus penumpang bus Pekanbaru Medan, keberangkatannya hanya dari terminal Bandaraya Payung Sekaki. Ada surat edarannya. Oke, jadi di sini misalkan beli tiket bisa, tapi kalau untuk naiknya dari sana teman-teman, dari terminal. Jadi kayak di Makassar ya? Enggak, di Makassar bisa naik dari sini, sekarang dari loket atau kantor perwakilan. Yang satu hal yang khas dari bus Sumatera nih, tameng. Nah, saya kayak naik bus Brimob ya. Tapi kayak gini tuh benar-benar bermanfaat loh teman-teman. Soalnya di sini tuh masih rawan terjadi pelemparan kaca. Misalkan ada bus yang ugal-ugalan terus dilempar gitu. Padahal busnya yang dilempar itu bukan yang ugal-ugalan, yang taat aturan. Jadi satu berulah semua kena. Makanya mengantisipasi dikasih kaca gini. Mahal loh. Satu kaca gini kalau nggak salah ada kalau 5 jutaan. Apalagi yang single glass, atas sampai bawah sekitar 7 jutaan, kalau nggak 8 jutaan. Makanya dikasih kayak gini aman. Dan juga ya di atas itu, apalagi kan busnya bodinya tinggi, lintasannya panjang. Jadi kalau di atas ini dikasih kayak gini tuh untuk menghalau kalau ranting-ranting yang terlalu pendek gitu, bisa melindungi kaca teman-teman. Dan semalam aku nggak memperhatikan sih, ini lampunya lampu pajangan atau emang berfungsi ya. Soalnya di lintasan Sumatera kan biasanya gelap, apalagi kena kabut gitu, perlu lampu tembak kayak gini biar makin terang. Tuh fog lampnya itu ganti lampu tembak tuh. Udah dimodif sendiri. Coba kita lihat ya, ini ada apa nih? Oh, travel Indah Karya. Tadi ada JRG juga, oh ini JRG tujuan ke Aceh, ada ke Bandung juga, tapi katanya Bandung masih jalan apa enggak, kayaknya udah enggak deh. Udah ada warung-warung, ada ALS di situ ada Indomaret, ada Barumun juga yang punya tronton buatan sendiri kalau nggak salah. Itu PT Rapi, tronton Scania K410, bodinya tentrem. Dari mana yo? Palembang mungkin. Ini ada ya waktu berhenti kurang lebih sekitar 20 menitan. Aku tak beli Milo sama kok kayaknya mie goreng menarik. Ya Bu. Ya segini aja cukup. Permisi. Amplop tang kiri. Akhirnya kita pesan mie goreng Indomie karena abang ini juga pesen, saya juga pesen. Turun mana bang? Hah? Lampung? Oke. Berarti masih mungkin hari besok ya? Besok malam ya? Oke, siap. Saya turun Jakarta. Jakarta juga, tapi di atas. Enggak, maksudnya di lantai atas. Oh iya. Kampung Rambutan. Dari Medan ya tadi ya? Oke, sip. Kalau Lampung berapa bang? 8,5. Oh, selisih sedikit ya sama Jakarta ya? Jakarta 900. Iya kan? Tapi saya di bawah bang. Yang di sleeper. Iya. Kalau sleeper 18. Nggak sempat? Oh, ya udah kalau gitu nggak usah mas. Nanti aja. Makan aja, mau ngasih makan 15-nya. Enggak bu. Lapar bang. Lapar. Masih lapar dari bos dia bos. Ya, dia berhenti jam 6. Ini pada kelaparan semua nih teman-teman. Jam mana? Biasanya jam 8 nanti. Ya, biasanya jam 8 nanti. Tapi ini kayaknya ngejar waktu deh, gak tau kenapa kok. Tadi ditanya sama krunya nggak sempet buat bikin mie goreng. Akhirnya milih mie apa itu, pop mie aja. Tapi aku nggak sih, aku lebih enak mie goreng. Mungkin aja nanti pas di next selanjutnya ya, di rumah makan selanjutnya. Ini aku beli Milo ditambahin susu kental manis gitu, panas-panas, diminum pas kondisi hujan gerimis gini. Ini bener-bener enak banget. Nah, ini udah gak begitu hujan, gerimisnya tipis banget. Tadi tuh deras banget gitu loh. Dan kayaknya ini baru kali pertama aku ke Pekanbaru hujan.
biasanya tuh panasnya minta ampun. Tapi alhamdulillah ini sejuk teman-teman, bener-bener perjalanan kali ini kayaknya disupport banget ya. Krunya enak, terus busnya kayak gini, enak kok guys. Walaupun aku habis perjalanan jauh loh, dari 5 negara, kalau dihitung Indonesia ini negara ke-6, tapi gak begitu capek teman-teman. Jadi tiduran doang di sana gitu, tapi yo lama-lama tidur aja, lama-lama juga pusing. Makanya tadi aku juga izin sama krunya buat duduk di belakang, terus duduk di atas. Tapi di atas udah hampir penuh. Ya bukan penuh sih, cuman setiap 2 sepasang kursi itu ada yang dudukin gitu loh. Jadi yo mungkin sekitar 70-80% udah keisi. Tapi yang bawah masih 2 sama aku doang. Jadi aku pilih ke bawah. Tapi gak tahu juga nih, habis Pekanbaru ini yang kursi atas itu kosong apa enggak. Wah, ada PO Sun. Nah, kalau lihat Sun, keinget Blitar. Karena itu rutenya ke Blitar teman-teman. Gak tahu yang di atas itu udah turun apa belum ya. Kalau misalnya udah turun, kita pindah ke atas. Aku lihat bus ini dari jarak kurang lebih sekitar 6-7 meter. Tak lihat-lihat bus ini panjang gitu ya. Atau karena mungkin aku selama seminggu terakhir tuh naik bus di luar negeri, double deckernya itu bantet. Ada yang cuma 12 meter, ada yang 13 meter, ada yang di bawah 12 meter. Jadi lihat bus kayak gini tuh kesannya panjang banget. Apalagi liverynya ini garis-garis kayak gini. Jadi menambah kesan bahwa bus ini tuh panjang. Padahal panjangnya sama standar sih, sesuai regulasi yang ada di Indonesia, yaitu 13,5 meter. Untuk tingginya 4,15 dan lebar ke sana 2,5. 2 juta. 2,2. Paling murah 2 juta. Beda Jakarta ya. Padahal tuh ngitung jarak dari mana loket atau kantor perwakilan sama Listar ke arah Jakarta Pasar Rebo itu masih 1290-an kilometer. Udah sama kayak kita hari ini start dari Padang tujuan ke arah Jakarta teman-teman. Kayak gini. Berarti ini hari ini Pekanbaru, besok Palembang, terus nyampe di Jakarta. Kayaknya cepet gitu ya, tapi yo rebahan terus di sini yo capek lama teman-teman. Tapi aku mau tidur dulu lah, ngantuk nih. Di sana kan? Ya, nah. Saat ini jam menunjukkan pukul 17:12. Kita udah sampai di rumah makan Duo Putri Minang di Kecamatan Pangkalan Lesung, Kabupaten Pelalawan. Ini ada cerita sama krunya nih. Katanya dulu tuh servis makan atau mampirnya makan itu nggak di sini teman-teman, tapi masih agak kesana lagi. Di rumah makan Halmahera kemana nih? Kemarin ke Medan, tapi dari ini dari mana yo? Dulu tuh mampirnya nggak di sini, tapi di rumah makan Simpang Raya di Japura sana, ya, dekatnya bandara. Dari sini jaraknya kurang lebih sekitar ya 1,5 jam lagi teman-teman. Tapi banyak komplainan penumpang karena terlalu jauh dari arah Pekanbarunya. Banyak penumpang yang lapar dan juga nabrak jadwalnya sholat. Makanya tuh makannya dipindah di rumah makan Duo Putri Minang ini. Asli enak banget. Dari tadi lepas Pekanbaru tidur, bangun-bangun udah di sini. Memang spek buat tidur sih bus ini. Itu yang sleepernya bener-bener buat tidur. Ya, oke bang. Wah ini udah kali keberapa aku disuruh makan bareng, ya wis lah. Sebetulnya aku agak sungkan, tapi nggak apa-apa lah. Mereka yang minta. Di sini pasti banyak yang makan ya teman-teman. Makanan Padang. Ada mati. Sini masih ada. Mana? Masih main? Tapi nggak ada lagi. Ini kita udah dipanggil untuk masuk lagi ke dalam bus, tapi ya tak ke toilet dulu biar nggak ngantuk. Tak cuci muka dulu teman-teman. Juga ada yang mandi. Jadi mandi. Mandi terus ya. Rajin mandi, tadi pagi juga mandi.
Ini kok aku mau mandi tapi males ya. Gak usah mandi sekalian ya wes. Oh, toilet wanita, toilet pria di sini. Ini ngomong-ngomong perjalanan masih belum ada setengahnya. Dari sini ke Jakarta, Pasar Rebo terutama masih 1150-an kilometer. Dan untuk berhenti lagi nanti malam itu di Jambi. Aku lihat di Maps, Jambi sini masih 8 jam. Sekarang sekitar jam 6, mungkin akan sekitar jam 2 malam ya. Katanya bis ini nggak berhenti lagi langsung sampai ke Jambi. Makanya tadi sama krunya aku disuruh makan yang banyak biar nggak kelaparan nanti malam. Bener-bener krunya baik banget sih. Tapi kalau dia masuk kamera, malu beliau. Nah, ini adalah bus khas Sumatera banget nih, lihat nih. Debu Sumatera. Dopnya Adi Putro yang warnanya putih jadi warna coklat, lihat tuh. Wah. Kurang lebih selama berapa jam Yogyo? 60 jam nanti. Busnya ini mesinnya nggak bakal mati. Tapi kuat sih, fokus Scania kok. Mesinnya 13.000 cc. Seperti yang kita tahu Scania kan handal untuk urusan durability. Makanya dipilih Scania untuk perjalanan rute Medan Jakarta non-stop pakai double decker seperti ini. BL itu Aceh, Bang? Iya. Untuk bus Empati Star ini bukan dari Medan teman-teman, tapi melainkan dari Aceh. Tepatnya di mana nanti aku tak browsing lagi. Soalnya untuk bus Empati Star ini rata-rata platnya BL pada Aceh. Kurang lebih sekitar 24 jam aku udah berada di dalam bus ini. Jujur udah bingung sih mau ngapain. Mau ke depan juga nggak ada lawan, busnya juga nggak ada. Yang jalan bareng katanya cuma truk doang dan ketutupan tameng. Udah ke depan terus balik lagi, tidur ke sini. Capek juga kalau tidur. Oh, habis ini aku mau ke belakang aja deh, di kursi super eksekutifnya atau big topnya. Kayaknya lebih enak deh. Habis makan gini nggak enak kalau buat tidur. Kita udah sampai di Japura. Ada perwakilan bus Prayogo dan TAM. Wah, alhamdulillah. Ya, 1924. Nah, ini sekarang kita berada di depannya Bandara Japura di Rengat, teman-teman. Kalau nggak salah, setelah itu ada rumah makan ya yang bisa disinggahi Peosan. Aku lupa namanya. Simpang Raya Japura mungkin ya. Dulu aku pas naik besan dari Blitar ke Pekanbaru, bukan servis makan ya, tempat makan berhenti untuk makan terakhir di Simpang Raya Japura situ.
balik di tempatku di sleeper. AC-nya di sini tuh dingin banget. Tapi untungnya ada bed cover ini teman-teman. Terus kalau misalkan ini ditutup, nah ditutup gini kan, itu juga ditutup. Nanti pagi atau misalkan tengah malam gitu, ini jadi ngembun karena udara dinginnya kejebak di sini, akhirnya jadi ngembun di sini, terus kena tetesan, akhirnya jadi nggak ngantuk karena kena kayak dibangunin gitu. Ya biarin lah, daripada kedinginan. Kalau misalkan kita bosen mau ngapain gitu, tinggal pilih. Cukup responsif. Lihat filmnya ada apa aja. Avenger, Captain Marvel, Photo Train. Lumayan sih filmnya teman-teman, banyak. Coba ini. Cuman sayangnya ini nggak ada suaranya teman-teman. Kalau mau menikmati audionya kalian harus bawa headset sendiri, nanti colokin di sini. Tapi untuk penataan tempat atau apa sih avotnya ini udah enak loh, daripada di depan sana nggak jauh, mending di sini yang dekat aja. Saat ini jam menunjukkan pukul 3:08. Udah ganti bulan nih. Sekarang hari Minggu tanggal 1 Juni. Kita udah sampai di Jambi. Ini ada di perwakilan Sempatistar, loket Sempatistar Jambi. Nah, jadi kalau di Jambi ini kita bisa beli tiketnya Sempatistar tujuan ke Palembang, ke Jakarta, atau ke arah Pekanbaru, Medan, Banda Aceh. Buat teman-teman yang pengen beli Sempatistar dari sini bisa pakai online di websitenya atau di nomor HP ini teman-teman. Ini letaknya di Jambi Kota, di rumah makan penginapan Berkah Bundo. Lokasinya ini benar-benar di tengah kota teman-teman ya. Tengah kota apa ya? Itu ada dinas perhubungan kayaknya tuh di situ. Depannya kantor di Sub. Nah di sini. Kita ke belakang dulu ya. Oh iya ki anu yo. Final Liga Champions Inter sama PSG teman-teman. Wah ini kayaknya tahunnya tim yang belum pernah juara nih. PSG ditinggal Neymar, Mbappe tambah gacor cuy. Ya selamat buat fans PSG. Meski ini mau makan nasi kayak nasi padang itu kayaknya kurang serk aku. Akhirnya aku pesen Indomie goreng telur sama teh anget manis. Mantap. Bang, aku terlanjut ya. Sampai jumpa lagi. Yuk. Oke. Yuk. Ini kita udah persiapan mau berangkat lagi melanjutkan perjalanan. Tadi habisnya 20.000 untuk mie goreng telur sama teh hangat manis. Lumayan. Paling habis ini kita berhenti lagi di daerah Palembang teman-teman. Jam 3:46 kita udah berangkat menuju ke arah Palembang. Aku sementara duduk di sini dulu karena benar-benar pusing kalau terus-terusan di dalam sana. Gak bisa lihat apa-apa. 180 derajat. Bangun-bangun agak pusing tadi. Jadi aku memutuskan untuk di sini dulu teman-teman.
Soalnya nggak ada sinyal, saya. Jalan lain. Ya, Jalan lain. iya yang berangkat tadi malam lolos nggak ya? Ya Allah. Punya siapa ya? Oh, NPM. Nah, tadi aku juga dapat info gitu kan. Katanya ini ada jembatan yang goyang. Jadi nggak bisa lewat.